Untuk yang sedang itu nanti jadinya 5,8. 27 dibagi 465 dikali 100%. Itu yang valid persen. Sudah jelas semuanya? Yang lain? Oke, kok sudah jelas. Nah, setelah ini kita masuk ke kegiatan belajar 2, penyajian data kuantitatif, yaitu yang pertama mengenai penyederhanaan data. Nah, untuk yang ini sedikit rumit karena datanya disederhanakan, berarti kan nanti datanya dikelompok-kelompokkan. Karena skala pengukuran yang digunakan untuk kuantitatif biasanya adalah interval dan rasio. Nah, karena nanti datanya ini berbentuk angka, maka kategori yang digunakan juga akan berbentuk angka. Nah, karena seringkali jawaban responden itu banyak variasinya sehingga sulit untuk dianalisa, maka data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok angka. Pengelompokan angka ini dinamakan dengan istilah kelas, sedangkan rentang antara satu angka dengan angka lainnya dinamakan interval kelas. Di sini kita menggunakan kaidah Stargess. Langkah pertama, mencari nilai pengamatan yang terkecil dan yang terbesar dari pengamatan. Nah, setelah ketemu nilai terkecil dan terbesarnya, kemudian kita menentukan nilai L dan nilai H. Di mana nilai L itu diperoleh dengan cara mengurangi nilai pengamatan yang terkecil dengan 0,5, sedangkan H menambahkan nilai pengamatan terbesar dengan 0,5. Kemudian menentukan nilai rentangnya. R sama dengan H minus L. Untuk dari sini masih ada yang bingung? Udah jelas yang ini untuk pengertiannya? Oke. Kemudian langkah kedua, menentukan banyaknya kategori atau kelas, di mana K itu banyaknya kelas, yaitu 1 plus 3,222 dikali log N, di mana N ini adalah jumlah data. Nah, hasil dari perhitungan tersebut dibulatkan ke atas biar semuanya tercakup. Untuk yang langkah kedua, oke. Sudah bisa? Sudah bisa dimengerti? Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan interval dari kategori atau kelas yang dibentuk dengan rumus R dibagi K. Sama seperti yang sebelumnya, hasil perhitungan jumlah kelasnya selalu dibulatkan ke atas. Kemudian lanjut ke langkah keempat, menentukan batas kelas nyata dan semu.
Batas kelas nyata adalah antara kelas tidak terdapat loncatan nilai, sedangkan yang semu antara kelas terdapat loncatan nilai. Nanti lebih jelasnya di contoh ya. Untuk sementaranya pengertiannya dulu, cara-caranya dulu. Kemudian setelah itu menentukan nilai tengah kelas, yaitu XI. Yang pertama bisa menggunakan batas kelas nyata, yang kedua bisa menggunakan batas kelas semu. Nah, setelah itu menentukan frekuensi absolut. Frekuensi absolut ini menunjukkan jumlah objek yang masuk dalam kelas yang bersangkutan dengan cara mengelompokkan data observasi yang ada. Kemudian ada frekuensi relatif, besaran yang menunjukkan persentase objek yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan, di mana rumusnya adalah frekuensi absolut pada kelas ke titik-titik dibagi frekuensi total. Nah, untuk contoh yang ada di buku, mari dikerjakan bersama-sama. 2.19 yang ada di bawah. Yang di bawah itu nilai yang terkecil berapa? Nilai yang terbesar berapa? Terkecilnya 33. Kemudian yang terbesar berapa? Ya, 98. Kemudian nilai L-nya berapa? Nilai L berapa? 32,5. Nilai H nilai H itu bukannya dijumlahkan ya? Menambahkan nilai pengamatan terbesar sebesar setengah unit pengamatan terkecil. Nilai pengamatan terbesar ditambah 0,5. Ya, 98,5. Kemudian selanjutnya menghitung nilai K. K-nya berapa? N-nya berapa berarti? N kecilnya, N-nya berapa? Jumlah datanya ada berapa? Berarti K-nya nilai K-nya berapa?